Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dimana aja berada, anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang solih-solihah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dan pemirsa di rumah sehat-sehat selalu, terhindar dari bala bencana musibah yang melanda negeri ini ya. Mudah-mudahan tetap sehat, bisa melaksanakan aktivitas bagaimana biasa, tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Senang hari ini kita jumpa kembali bersama saya Bilis, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita hari ini akan belajar PAI masalah fikih. Tentunya subtemanya adalah zakat. Tujuan kita belajar fikih ini agar kita bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan zakat dan juga kita mengamalkan perintah Allah untuk membayar zakat sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Mari tentunya nanti kita juga harus belajar pula tentang 8 asnaf, yaitu 8 kelompok mustahik yang berhak menerima zakat. Mari kita lanjutkan pelajarannya dengan dimulai berdoa dulu ya. Siapa yang berdoa? Bapak Budi, ya gak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi faqihni fiddin. Rabbil firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Ya Allah, berilah aku pengertian tentang agama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidikku sewaktu aku kecil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah. Aku ridho Allah Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku dan Al-Quran sebagai panutanku dan Ka'bah sebagai kiblatku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, anak-anak, kembali kita bahas hari ini tentang zakat ya. Zakat. Oke, Pak Bilis mau tanya ini, zakat itu ada berapa macam ya? Ada berapa macam? Siapa ingat? Zakat. Ya, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Siapa yang ingat? Apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebanyak 2,5 kg berupa bahan makanan pokok atau beras. Kemudian zakat mal. Apakah zakat mal itu? Zakat mal adalah
zakat harta benda seseorang yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerima setelah mencapai nisab dan haul. Bisa difahami? Mari kita baca lagi surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah SAW juga bersabda, kita baca bersama, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Rawahu Abu Dawud. Artinya, tidak ada zakat di dalam harta sebelum mencapai 1 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya kita lihat syarat wajib zakat mal. Yuk kita ikuti. Siapa yang wajib membayar zakat mal? Yang pertama adalah orang Islam. Ya, kalau tidak beragama Islam, tidak wajib membayar zakat. Yang diwajibkan zakat ya orang Islam, karena zakat kan termasuk rukun Islam. Ya. Kemudian syarat wajib yang kedua, siapa yang wajib zakat? Yang kedua adalah orang merdeka, bukan budak, bukan orang yang dalam penjara atau dalam kekuasaan orang lain. Sudah bebas merdeka. Yang ketiga, harta benda itu milik sendiri secara sempurna, bukan harta titipan atau harta gadaian yang digadaikan kepada dia, tapi secara sempurna milik sendiri itu, bukan harta orang lain yang kemudian dia merawatnya atau memeliharanya. Itu yang wajib zakat. Yang keempat, syarat wajib zakat yang keempat adalah sudah mencapai nisab. Harta benda tersebut sudah mencapai nisab. Jumlahnya, batas zakatnya sudah terpenuhi. Dan yang kelima adalah haul. Artinya 1 tahun harta benda itu dimilikinya. 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Ya, pinter. Kita lanjutkan lagi. Jika sudah paham, sekarang kita masuk kepada nisab. Pengertian nisab. Siapa bisa menjelaskan pengertian nisab? Ayo, ada yang bisa? Baiklah, kalau begitu. Nisab adalah batas jumlah ukuran harta mulai wajib zakat. Itu artinya nisab. Contoh, nisab dan harta benda yang wajib zakati sekarang. Contoh pertama ya, unta. Nisabnya 5 ekor. Benar. Kalau ada orang memiliki unta hanya 4 ekor, dia belum wajib zakat. Tapi kalau punya 5 ekor, dia wajib zakat dengan seekor anak kambing. Kalau punya 10 unta, dia wajib zakat dengan 2 ekor anak kambing. Kalau punya 15 unta, zakatnya menjadi 3. Begitu nisab. Tapi kalau jumlahnya belum ada 5, belum wajib zakat. Oke. Contoh berikutnya adalah sapi.
atau kerbau. Sapi itu biasanya tuh banyak yang berwarna putih. Kalau kerbau biasanya banyak yang berwarna hitam. Nisabnya sama, 30 ekor. Apabila seseorang memiliki sapi atau kerbau hanya 29, belum ada 30, berarti belum wajib zakat. Pak, selak pengen zakat, oh bagus, belum wajib tapi sudah pengen zakat, bagus. Mengeluarkan 1 ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun untuk zakatnya. 30 ekor, apabila dia punya 60 ekor atau lebih, zakatnya jadi 2. Kalau 90 ekor atau lebih, zakatnya berubah lagi, tambah lagi, jadi kelipatan 30 untuk sapi atau kerbau. Contoh berikutnya, binatang yang wajib zakati adalah domba atau kambing. Ya, domba itu biasanya yang bulunya banyak. Ini loh contoh gambarnya ini. Kalau kambing biasanya bulunya halus, lembut, itu begitu. Nah, nisabnya domba atau kambing itu 40 ekor. Batas mulai wajib zakat kalau memiliki kambing atau domba sebanyak 40 ekor. Kalau 39 belum wajib zakat, tapi boleh kalau kepengen zakat. Nah, kalau kambingnya itu atau domba yang dimilikinya itu sebanyak 65 ekor, ya masih 1 zakatnya. Kalau 80 ekor, lah 2. Kalau 80 ekor, zakatnya 2 kambing. Yang anak kambing atau anak domba yang kira-kira umurnya 2 tahun, begitu untuk zakat. Karena nisabnya 40, jadi setiap tambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 lagi. Berikutnya lagi, harta benda yang dizakati adalah emas ataupun perak. Kalau emas nisabnya 93,6 gram. Emas ini bukan emas yang dipakai sebagai perhiasan, tapi emas perhiasan yang disimpan, yang jarang dipakai, selalu disimpan di lemari. Kalau yang dipakai nggak dihitung, yang dipakai terus seperti cincin, gelang, kalung, dipakai terus, anting-anting, dipakai terus, tidak dihitung nisabnya. Tapi yang tidak dipakai, yang disimpan itulah yang dihitung nisabnya. Jika menyimpan emas hanya 90 gram, belum mencapai nisab. Tapi kalau pengen zakat, sudah boleh membayar zakat emas. Berapa zakatnya? 2,5% atau 2,5% dari harga emas itu jika dijual. Kemudian perak. Perak itu warnanya kan beda dengan emas. Harganya juga lebih murah dibanding emas. Maka nisabnya perak adalah 672 gram. Sama seperti emas tadi peraturannya, kalau perak yang dipakai terus tidak dihitung nisabnya. Perak yang disimpan sebagai harta kekayaan, simpanan, itu dihitung nisabnya. Jika ditimbang baru mencapai 600 gram, belum mencapai nisab. Karena nisab kan apa tadi? Batas jumlah ukuran harta mulai wajib zakat. Oke, selanjutnya benda apa lagi ya yang wajib dizakati? Yaitu hasil pertanian. Nisabnya 690 kg atau dibulatkan menjadi 7 kuintal kalau hasil pertaniannya itu bersih, tanpa kulit, seperti beras kan tanpa kulit. Kalau masih ada kulitnya seperti padi, ada kulitnya seperti kurma, masih ada kulitnya, itu nisabnya 14 kuintal. Jadi ditimbangnya tidak
sama antara yang masih ada kulitnya dan yang sudah bersih. Kalau masih ada kulitnya, nisabnya 14 kuintal. Kalau sudah bersih 7 kuintal, mulai wajib zakat. Seberapa zakatnya? Nah, beda ini kalau pertanian itu zakatnya beda. Kalau pertanian itu diairi pakai air yang tidak biaya, airnya gratis karena nada air hujan, karena ngambil dari sungai, tidak pakai bayar, tidak pakai biaya, maka bayar zakatnya 10% dari hasil pertanian itu. Tapi kalau pertanian itu diairi menggunakan biaya, misalnya pakai pompa diesel untuk nyedot air guna menyiram tanaman itu, atau minta tolong tetangga-tetangga, kemudian bayari tetangga yang nyirami tanamannya, berarti penyiraman airnya berbayar, berbiaya, maka zakatnya tidak mencapai 10%, hanya 5%. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi kalau bisa dipahami. Uang dan harta perdagangan sekarang. Nisabnya uang atau harta perdagangan disesuaikan dengan harga nisab emas, menyesuaikan nisabnya emas. Kalau misalnya uang yang kamu simpan sebanyak 50 juta, ternyata 50 juta itu bisa untuk membeli emas seberat 95 gram. Bah, berarti sudah mencapai nisab itu uang yang Anda simpan. Tapi kalau ternyata harga emasnya naik, uang 50 juta tidak bisa untuk membeli emas seberat 90 gram, berarti uang itu belum mencapai nisab. Disesuaikan ya nisabnya emas dengan nisabnya uang dengan emas. Begitu pula harta perdagangan. Harta perdagangan yang dihitung nisab adalah keuntungannya, labanya, kelebihan dari modalnya. Dulu waktu mulai bisnis dagang, modal awalnya misalnya 1 miliar. Kemudian keuntungannya, nah itu yang dihitung, bisa untuk membeli emas seberat 93,6 gram. Berarti keuntungan atau laba itulah yang dihitung nisabnya, kemudian dizakatkan. Bisa dipahami? Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya ya. Harta benda apa lagi yang wajib dizakati selain yang sudah kita sebut tadi, yaitu ma'adin. Ma'adin adalah harta benda yang diperoleh dari hasil tambang, menggali dalam tanah, sengaja menggali barang tambang, menggali batu bara, sengaja menggali timah, sengaja menggali perak, sengaja menggali emas, mencari disengaja, itu namanya ma'adin, karena sengaja diupayakan, digali, dicari. Setelah ketemu barang tambang itu, ditimbang, ternyata mencapai nisabnya emas, bisa untuk membeli emas seberat 93,6 gram. Berarti ma'adin itu mulai wajib dizakati karena mencapai nisab seukuran emas. Berikutnya lagi, selain ma'adin masih ada lagi yang wajib dizakati, yaitu rikas. Rikas itu apa ya? Rikas adalah harta temuan yang tersimpan di dalam tanah. Misalnya seorang pembuat sumur, contohnya seorang penggali sumur menemukan kalung emas seberat 100 gram di dalam tanah, maka dia wajib membayar zakat.
20% zakatnya atau 1/5. Banyak, tanpa harus menunggu 1 tahun. Jadi emas itu bisa dijual nanti 1/5 untuk bayar zakat. Misalnya emas itu nggak dijual, nemu 100 gram, maka 20%-nya atau 20 gramnya untuk bayar zakat, yang 80 gram menjadi milik sendiri. Karena nemu dalam tanah, tidak diumumkan, tidak apa-apa, penggali sumur. Atau boleh jadi orang yang pekerjaannya menanam tiang listrik, menara listrik itu sedang menggali, mau menanam memasukkan tiang listrik, kok nemu emas seberat 100 gram melebihi nisab kan, maka wajib zakat seperti tadi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini benda-benda yang wajib dizakati. Selanjutnya, apa artinya haul? Ada yang tahu artinya haul? Haul itu artinya 1 tahun harta benda itu dimiliki, namanya haul. Kalau misalnya saya atau anak-anak atau orang tua dari anak-anak menyimpan emas 100 gram selama 10 bulan, sudah 1 tahun belum 10 bulan? Belum ya, karena belum 1 tahun berarti belum haul. Nah, 1 tahun itu berapa bulan toh? 12 bulan ya. Ya, kalau 11 bulan dimilikinya berarti kan belum haul, maka belum wajib zakat. Nah, wajib zakatnya kalau sudah 1 tahun dimilikinya. Misal Pak Wilis memiliki 10 ekor unta selama 11 bulan. Sudah wajib zakat belum? Belum lah, karena belum mencapai haul, belum 1 tahun dimilikinya. Bisa dipahami apa artinya haul? Ya, oke, terima kasih. Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan lagi bab berikutnya, yaitu jelaskan. Siapa bisa jelaskan 8 asnaf mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu ada 8 kelompok ya, 8 asnaf. Yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Tahu artinya fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, tidak punya penghasilan, tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, serta tidak ada yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya. Kasihan ya. Maka layak masuk dalam ranking pertama, yang paling berhak menerima zakat. Itu orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan hanya setengah atau 1/2 dari kebutuhan pokoknya dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Punya penghasilan tapi nggak bisa mencukupi karena hanya setengahnya saja. Itulah orang miskin, layak mendapat zakat. Yang ketiga, amil. Amil itu apa ya? Kok kadang-kadang ada tetangga saya jadi amil pas Ramadan. Amil adalah orang yang pekerjaannya mengurus zakat, menerima, membagikan zakat, tidak mendapat upah. Selain dari zakat itu, dia nggak dapat upah. Selain dari zakat itu, maka dia layak diberi bagian dari zakat itu. Amil ya. Yang keempat, mu'alaf. Apa artinya mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam agar tambah kuat imannya, tambah berpengaruh di sekitarnya. Ada pengaruhnya. Oh, itu orang masuk Islam kok nampaknya tambah kuat imannya, tambah bagus. Aku tak tiru-tiru dia masuk Islam mah. Nah, berpengaruh di lingkungannya. Yang kelima, budak atau hamba sahaya. Artinya orang yang tidak memiliki kebebasan atau kemerdekaan seperti kita kan bebas, merdeka, boleh kesana kemari. Kalau budak kan diperlakukan oleh tuan
majikannya seperti binatang. Budak itu suruh kerja terus siang malam tanpa batas waktu, tidak dibayar sama sekali. Juga tidak boleh pulang mudik, pulang kampung, tidak boleh menikah, tidak boleh masuk Islam, tidak boleh pindah-pindah agama. Itulah budak, dia tidak punya kebebasan. Maka dengan diberi zakat, mudah-mudahan dia nekat masuk Islam, begitulah budak. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang punya hutang untuk kebutuhan pokok namun tidak mampu melunasinya. Untuk kebutuhan pokok loh, bukan untuk beli mobil, beli tanah, beli rumah, beli hotel, beli perusahaan, bukan. Untuk kebutuhan pokok, kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi dia nggak kuat bayar hutangnya, tidak bisa melunasi hutangnya. Itulah gharim, layak diberi zakat. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk semua jenis kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman para sahabat, zaman Nabi dahulu, berjuangnya pakai pedang melawan orang-orang kafir. Sekarang berjuang membela agama Allah, tidak harus perang, tidak harus pakai pedang, tapi memperjuangkan hal-hal yang baik, yang benar, yang diridhoi Allah untuk kemaslahatan umat manusia, untuk kebaikan bersama. Itulah sabilillah. Yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang pergi jauh dan di sana kehabisan bekal, seperti turis, melancong ke tempat asing, kecopetan, bekalnya habis, nggak bisa beli makan, nggak punya ongkos pulang. Gimana bingung dan susahnya seorang musafir atau pelancong atau turis atau Ibnu Sabil itu yang kehabisan bekal. Maka sebaiknya layaklah dia diberi zakat. Apakah bisa difahami oleh anak-anak 8 asnaf mustahik? Kalau bisa, nanti coba sebutkan kembali 8 mustahik. Selanjutnya anak-anak bersuara besar. Anak-anak sekarang coba jelaskan 8 asnaf mustahik. 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ada yang tahu? Silahkan. Yang pertama, ya, oke. Yang pertama adalah fakir. Ya, apa artinya fakir? Fakir artinya orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan dan tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, serta tidak ada yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya, sehingga dia sangatlah kekurangan. Itulah fakir. Yang kedua apa? Siapa tahu? Ya, yang kedua adalah orang miskin. Apa bedanya dengan fakir? Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan hanya setengah atau 1/2 dari kebutuhan pokoknya dan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga adalah amil, ya. Amil adalah orang yang pekerjaannya mengurus zakat, tidak mendapat upah selain dari zakat itu. Jadi dia hanya bekerja ngurusi zakat, maka layak mendapat bagian dari zakat itu. Itulah amil. Yang keempat dari 8 asnaf yaitu mu'alaf, ya. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam agar tambah kuat imannya, tambah berpengaruh di sekitarnya, sehingga orang yang di sekitarnya tertarik. Oh, dia masuk Islam sekarang semangat sekali ibadahnya, kuat sekali ekonominya. Wah, kalau begitu aku ingin seperti dia, masuk Islam saja lah. Nah, itu membuat orang mu'alaf jadi tambah semangat, tambah kuat imannya. Dengan diberi zakat akan berpengaruh pada orang di sekitarnya. Yang kelima, yang berhak menerima zakat atau mustahik adalah kelompok budak atau hamba sahaya.
orang yang tidak memiliki kemerdekaan atau kebebasan. Budak itu diperlakukan oleh tuannya seperti binatang. Kalau sekarang tidak ada budak ya, adanya asisten rumah tangga yang dulu disebut pembantu rumah tangga. Kalau asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga kan digaji, sewaktu-waktu boleh mudik pulang kampung halaman dan boleh beda agama, boleh menikah. Kalau budak diperlakukan seperti binatang. Dia kerja siang malam tanpa batas waktu, hanya diberi makan sekedarnya saja, tidak diberi upah, tidak boleh pulang mudik kembali ke halamannya, tidak boleh beda agama, tidak boleh menikah. Begitulah perlakuan tuan terhadap budaknya, sehingga budak itu perlu dimerdekakan, dibebaskan, dikeluarkan dari tuannya, diberi zakat. Yang keenam, siapa tahu? Ya silakan. Yang keenam adalah gharim. Ya, gharim adalah orang yang punya hutang untuk kebutuhan pokok, namun tidak mampu melunasinya. Ya, bukan hutang untuk beli mobil, bukan hutang untuk beli rumah, tapi hutang untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu. Ternyata dia gak mampu melunasinya, layaklah diberi zakat. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk semua kebaikan di jalan Allah. Kalau pada zaman para sahabat Nabi dulu, sabilillah itu yang berjuang dengan membawa pedang melawan orang-orang kafir. Kalau sekarang perjuangannya memperjuangkan kebenaran, kebaikan untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan bersama, agar menegakkan kebenaran itu. Itulah sabilillah. Ada yang berjuang tanpa dibayar, dia berjuang tanpa upah atau gaji, dia lillahi ta'ala. Yang penting dia menegakkan kebenaran untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang pergi jauh dan kehabisan bekal, seperti musafir atau pelancong atau turis pergi jauh, kecopetan, habis deh bekalnya. Dia untuk beli makan nggak ada biaya, mau beli ongkos pulang, beli tiket pulang nggak ada biaya, kehabisan bekal, kasihan kan? Nah, perlu diberi zakat. Itulah 8 asnaf yang termasuk dalam kelompok mustahik. Bisa dipahami ya? Oke, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi berikutnya. Adapun hikmah atau manfaat zakat, yaitu diantaranya untuk membersihkan harta benda kita dari hal-hal yang haram yang bukan menjadi hak kita, juga sekaligus untuk membersihkan jiwa raga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Quran Surah Al-A'la ayat 14-15. Manfaat berikutnya, untuk menghilangkan sifat kikir atau bakhil. Orang yang harusnya membayar zakat tapi tidak mau mengeluarkan atau membayar zakat, dia berarti masih memiliki sifat kikir atau bakhil, pelit atau medit. Maka dengan membayar zakat itu akan menghilangkan sifat kikir seseorang. Berikutnya lagi, manfaat dari zakat adalah untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi si muzaki, sehingga tidak merasa khawatir akan hilang atau
rusaknya harta bendanya, juga memberikan ketenangan dan ketentraman pada orang-orang yang telah menerima zakat atau mustahik karena terpenuhi kebutuhannya. Berikutnya, manfaat zakat lagi adalah untuk membantu meringankan beban kaum du'afa, kaum yang lemah secara ekonomi, terbantu dengan diberi zakat. Bisa dipahami? Oke. Oke, Pak Willis mau tanya ini, siapa yang sudah paham angkat tangan? Siapa yang belum? Nah, kalau sudah paham, Pak Willis tanya ini, apa yang dimaksud dengan zakat mal? Ini siapa tahu? Ya, silahkan. Zakat mal adalah zakat harta atau benda yang diberikan kepada orang yang berhak menerima setelah mencapai satu nisab ataupun haul. Ya, oke. Yang kedua, jelaskan apa arti kata nisab. Ingat ya, nisab artinya? Ya, siapa? Berani? Pinter. Nisab adalah batas jumlah atau ukuran harta benda itu mulai wajib dizakati. Terus siapa berani lagi nih? Yang ketiga yang berani siapa? Apa arti haul? Ayo haul. Ya, angkat tangan itu. Nah, yang angkat tangan. Oke. Ya, haul adalah 1 tahun lamanya harta benda itu dimiliki. Masih ada lagi, mustahik. Apa artinya mustahik? Ya, orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan? Berapa asnaf? 8 asnaf mustahik. Bisa sebutkan? Siapa bisa menyebutkan 8 asnaf mustahik? 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Mu'allaf. 4. Gharim. 5. Amil. 6. Budak. 7. Fisabilillah. 8. Ibnu Sabil. Ya, pintar. Oke. Yang berikutnya lagi, zakat apa saja yang tidak perlu nunggu haul, tidak perlu nunggu setahun? Yang bisa katakan? Ya, silakan nyalakan mic-nya. Oke, zakat harta pertanian, hasil perkebunan dan pertanian. Tidak perlu nunggu setahun, tapi begitu panen langsung dizakati. Kalau nunggu setahun keburu busuk nanti. Yang terakhir, apabila seorang peternak memiliki domba besar-besar sebanyak 90 ekor selama 1 tahun, maka berapa ekor dia wajib bayar zakat? Ayo pikir, siapa bisa? Angkat tangan. Ya, ada yang bisa? Oke, silakan. Berapa zakatnya? 2 atau 3? 2 ekor anak domba, karena setiap 40 1 ekor zakatnya, 80 2 ekor zakatnya, 90 masih 2 ekor zakatnya. Oke, terima kasih atas perhatian anak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak hafal, paham, dan bisa mengerjakan tugas di Google Form nanti, Google Classroom, dengan benar semuanya, 100 semuanya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat ya.
kerjakan dengan baik. Tidak lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.